semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, teman-teman, jadi di sini kita bakal bahas tentang diversity atau keberagaman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke teorinya, kita bakal bahas suku Baduy. Jadi itu tuh salah satu suku di Indonesia yang katanya dia itu masih nurutin semua perintah leluhurnya, ya kan? Iya. Jadi nama aku itu Ann. Aku Alia, aku Shanda. Nah, Kak Shanda, aku tuh sebenarnya excited banget buat bahas ini. Dan sebelum kita buat ngebahas ini tuh aku juga udah riset. Dan sepengetahuan aku itu, kalau misalkan suku Baduy itu tuh cuman ngikutin leluhurnya aja. Ternyata pas aku gali lebih dalam, itu banyak banget hal-hal yang lebih menarik gitu. Iya, menurut aku pas banget juga untuk mata kuliah kita yaitu National Heroism. Dan menurut aku soal kepahlawanan itu kan nggak selalu tentang tempur-tempur aja gitu kan, tapi juga soal gimana kita mempertahankan bangsa kita. Nah, bener banget tuh. Nah, terus ya sebelum kita masuk ke pembahasan suku Baduy, aku mau bahas dulu nih apa sih diversity itu. Jadi secara sederhana diversity itu kayak kelompok adalah keberagaman atau perbedaan yang ada dalam suatu kelompok suku, masyarakat atau agama, ras, budaya dan yang lain-lain. Dan juga kalau di konteks komunikasi itu kayak intercultural communication, yang dimana itu adalah komunikasi antar budaya, yang gimana nih kayak cara orang-orang melihat latar belakang budaya mereka berbeda, terus kayak saling paham antara satu sama lain. Di Indonesia sendiri itu tuh banyak banget keberagaman yang tinggi, karena kan letak geografis kita tuh kayak besar banget, dan juga kepulauan kita, jadi masing-masing pulau berkembang sesuai dengan budayanya sendiri, dan juga faktor sejarah kita juga jadi jalur perdagangan antar dunia juga kan. Gitu. Terus yang bikin Indonesia unik banget dari negara lain gitu. Menarik juga ya kalau dipikir-pikir, keberagaman itu tuh sebenarnya bukan soal kita beda-beda doang, tapi gimana perbedaan itu tuh bisa hidup berdampingan. Oke, nah pas banget, makanya sekarang aku mau lempar nih pertanyaan ke kamu. Kita kan tadi secara umum udah ngomongin soal keberagaman Indonesia, tapi kalau kita ngomongin masyarakat yang justru ngejaga jarak mereka dari modernisasi dunia sekarang itu kayak gimana sih? Terus kayak contohnya ini kan kayak suku Baduy gitu kan, terus sebenarnya tuh kayak siapa sih suku Baduy itu? Oke, jadi suku Baduy itu adalah masyarakat adat yang tinggal di kawasan Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka ini masih keturunan dari masyarakat Sunda kuno yang sampai sekarang masih menjalankan adat leluhur mereka secara ketat. Nah, yang menarik, masyarakat Baduy ini juga terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Baduy dalam dan juga Baduy luar. Nah, ini tuh banyak banget orang yang suka tukar. Sebenarnya bedanya Baduy luar sama Baduy dalam tuh apa sih? Jadi gini, Baduy dalam itu adalah kelompok yang paling ketat menjalankan adat-adat yang ada di dalamnya, yang biasanya disebut pikoko. Mereka tuh nggak pakai teknologi modern sama sekali dan nggak boleh naik kendaraan bermotor. Jadi mereka tuh di sana wajib banget buat jalan kaki gitu kalau berpergian jauh. Pakaian mereka pun khas warna putih polos tanpa jahitan rumit. Dan juga rumah mereka tidak boleh pakai paku ataupun besi. Sementara itu, untuk Baduy luar itu lebih fleksibel, karena mereka tuh udah boleh menggunakan barang-barang dari luar, kayak pakaian dengan warna hitam atau biru tua, bahkan sebagian dari mereka memiliki handphone juga. Oh, jadi kayak level ketaatan mereka tuh kayak beda gitu ya? Iya. Terus katanya sih mereka punya filosofi yang kalau nggak salah bunyinya tuh kayak lojor temenang dipotong, pendek temenang disambung, dan itu tuh katanya artinya kayak kurang lebih kita tuh hidup harus dijalani dengan apa adanya gitu, kita nggak boleh maksain sesuatu yang emang kita nggak bisa gitu. Wah, dalam banget ya maknanya ternyata. Dan relate juga sih sama isu-isu sustainability yang lagi happening sekarang. Bener banget sih. Dan soal menjaga tradisi di era modern ini juga menarik banget. Jadi, walaupun mereka menolak listrik dan kendaraan, bukan berarti itu mereka anti sama sekali dengan dunia luar. Contohnya, kerajinan tangan mereka sampai tenun, khas Baduy dan madu hutan itu juga dijual, dikenal luas, dan bahkan sampai ke platform digital. Jadi, orang Baduy luar lah yang biasanya jadi penghubung untuk urusan-urusan mereka. Sementara Baduy dalam itu tetap fokus menjaga wilayah inti mereka dari pengaruh luar. Berarti mereka pintar juga ya kayak milah-milah antara mana sih yang boleh dibawa keluar atau mana sih yang harus tetap jadi privacy buat budaya mereka sendiri. Iya benar. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal ini jadi penasaran. Kalau dari sudut pandang national heroism ini, gimana sih kita bisa menghubungin eksistensi suku Baduy ini dengan semangat kepahlawanan bangsa? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, kalau misalnya kita mikir soal kepahlawanan itu kan pasti kita kepikirannya kayak gencatan senjata atau pejuang yang penjajah gitu kan. Tapi sebenarnya konsep national heroism itu lebih gimana cara kita mempertahankan identitas bangsa kita.
Nah, dan jati diri bangsa, dan itu juga persis yang dilakukan masyarakat Baduy selama ratusan tahun. Di tengah gempuran modernisasi itu mereka tetap konsisten menjaga warisan leluhur mereka ternyata. Oke, jadi mereka tuh kayak nasionalnya tuh lebih ke bertahan, gimana sih mempertahankan budaya itu sendiri daripada kayak penyerangan gitu Iya, kan. betul. Oke. Dan persis banget yang tadi kamu omongin, ini tuh juga menghubungkan langsung ke semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Suku Baduy dengan segala keunikan mereka itu adalah bukti nyata bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus diseragamkan, tapi dirayakan sebagai kekayaan bangsa. Justru dengan adanya kelompok seperti suku Baduy yang mempertahankan cara hidup yang berbeda, itu akan memperkuat semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita mempunyai berbagai keragaman dan berbagai cara hidup yang berbeda, tapi kita tetap satu dan juga kita nggak mengancam satu sama lain soal perbedaan itu. Ternyata menarik juga ya, soalnya tuh kadang orang-orang tuh suka salah paham, ngiranya itu persatuan itu tuh kayak harus sama semuanya gitu loh. Itu dia miskonsepsi yang paling sering kejadian. Padahal menghargai budaya lokal seperti suku Baduy itu adalah salah satu bentuk nasionalisme. Tapi kan di era digital sekarang ini kan, menurut kamu kayak tantangan apa sih, keberagaman apa yang ada gitu di era sekarang gitu? Nah, ini menarik banget, dari sisi Ilkom juga sangat menarik. Tantangannya itu ada dua sebenarnya. Di satu sisi, budaya minoritas seperti suku Baduy itu rawan banget mengalami misrepresentasi media. Contohnya tuh konten-konten yang mengeksploitasi mereka tuh cuma buat konten unik-unikan doang tanpa riset yang benar. Jadi banyak banget miskonsepsi tentang representasi media representasi dari media untuk suku Baduy. Atau bahkan banyak banget turis yang datang ke suku Baduy tanpa menghormati aturan adat setempat. Ini yang menjadi kajian komunikasi antar budaya dan juga disebut sebagai stereotyping dan kurangnya cultural sensitivity. Tapi di sisi lain, media sosial itu juga jadi alat yang powerful banget untuk melestarikan budaya suku Baduy sampai sekarang. Sekarang banyak banget konten kreator dan bahkan orang luar dari Baduy luar sendiri yang bikin konten edukatif soal budaya mereka. Promosi wisata budaya yang bertanggung jawab sampai jualan produk kerajinan mereka secara online. Jadi media sosial ini tuh kayak perantara bagi mereka dan juga bisa merusak citra kalau salah dipakai. Tapi bisa juga jadi alat pelestarian budaya kalau digunakan dengan bijak dan dengan penuh rasa hormat. Nah, ini relate banget sih. Soalnya kenapa? Karena kan kalau kita pelajarin di konsep ilmu komunikasi itu kan kita tuh harus tahu nih soal pentingnya gimana punya empati sama konteks yang kita bagiin. Gimana kalau misalnya informasi yang kita sebarin ini tuh benar dan gak bikin heboh di mana-mana atau hoax di mana-mana kan. Ya, exactly. Karena komunikasi antar budaya itu bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga soal memahami nilai dan konteksnya di balik budaya orang lain. Karena sebelum kita menilai atau mereferensi mereka itu kita harus tahu dulu nih sebenarnya itu apa sih, dan ini tuh fakta atau bukan fakta gitu. Karena itu penting banget untuk kita tahu. Kalau ngomongin soal fenomena nyatanya nih, aku ingat beberapa lalu itu ada isu soal alih fungsi lahan dan wisata yang berlebihan di kawasan Baduy, yang bikin masyarakat adat di sana akhirnya membatasi jumlah wisatawan demi menjaga kelestarian alam dan budaya mereka. Nah, sebenarnya itu contoh yang bagus banget sih, karena itu nunjukin kalau masyarakat Baduy itu masih aktif dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan juga kelestarian. Dan juga mereka tuh bukan cuma pasrah menerima keadaannya aja sebenarnya. Jadi kalau ditarik dari kesimpulan ini kayak banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari masyarakat Baduy, dan juga bukan cuma soal budaya doang, tapi kayak hadis-hadis mereka yang benar-benar bagus banget untuk kita ambil gitu kan. Betul banget sih, dan menurut aku pribadi ya, nilai yang paling besar yang bisa kita ambil dari Baduy itu adalah soal kesederhanaan dan kesadaran untuk gak berlebih-lebihan. Entah itu dalam mengkonsumsi sesuatu atau dalam mengikuti tren. Di tengah kehidupan kita yang serba cepat dan konsumtif ini, ada baiknya kita belajar buat mikir 2 kali. Karena apa yang kita lakuin itu emang perlu atau cuma ikut-ikutan doang. Kalau menurut aku sih, pelajaran terbesarnya itu soal konsistensi menjaga identitas. Karena kita sebagai generasi muda kan, kita punya peran penting untuk menjaga keberagaman ini kan. Dan sebenarnya caranya sederhana kok, kita mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Hari ini aku sadar, jadi kayak keberagaman itu sebenarnya adalah bentuk perjuangan yang mungkin nggak kalah pentingnya dari perjuangan fisik di masa lalu. Nah, jadi intinya diversity itu bukan ancaman untuk persatuan, justru itu tuh kekuatan yang membentuk identitas bangsa kita sendiri. Betul banget sih, justru karena kalian lagi dengerin episode kali ini, kita sama-sama belajar untuk menghargai gimana sih keberagaman di sekitar kita. Karena keberagaman di Indonesia itu bukan itu aja, karena keberagaman di Indonesia kan banyak juga. Kita juga harus punya kekuatan yang terus kita jaga sebagai bentuk penghormatan kita terhadap perjuangan para pahlawan di masa lampau, dan juga yang udah berjuang demi kita merdeka di Indonesia yang bersatu ini.
Oke, makasih banyak buat kalian yang udah dengerin episode kali ini. Nah, dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya kalau kita ada episode selanjutnya. Dan jangan lupa terus belajar dan menghargai satu sama lain. Dadah. Bye.